main sekuat apa Baxia-nya, itu tuh yang penting. Karena kalau seandainya Liquid nggak punya info tersebut, mereka nggak bakal berani gambling di Baxia. Mereka buang satu band ke Baxia, dan kalau mereka second, ada yang lepas satu antara YSS, Kimi sama Franco, itu nggak worth it banget. Waduh, itu mana dari tadi yang di band terus-terusan lagi ya? Iya, Hei, makanya first pick jadi solusi harusnya. first pick jadi solusi. Ya, apakah akan berbeda yang terjadi? Karena kita bakal lihat untuk drafting pace. Dan gimana yang akan mendapatkan first pick? Kalau mereka tahu banyak info lah, misalkan dari Liquid kayak oke dari hero-hero yang kayak Baxia, Samsin gitu-gitu, mereka bisa ambil second. Wah, di boxnya dihilangin. Sih, kalau dia ngambil first, mereka lumayan selamat dari YSS Baxia-nya. Iya. Kalau mereka second, harus ada yang lepas. Dan itu nggak baik tuh. Jelas. Oke, match point. Tapi ya, dan tadi Liquid tuh Ben Franco. Sekarang lepas nih. Menurut lu diambil? Pokoknya Liquid yang main pelan. Menurut gua nggak diambil nih. First pick. Biarin sih kayaknya. Mahal gak sih first pick Franco? Sampai diambil duluan di atas kayaknya ekstrim banget sih. Jadi Atau sekarang emang kalau misalnya power parah ya? tetap sih, gua rasa skor apapun pick 3 mungkin ya. Sebelum masuk fase kedua. Ini penawaran terekstrim abad ini sih. Oke, dan ya Kimi langsung. Sebagian dari follow up-nya Kagendra yang bertanya, udah dikasih Franco-nya apakah bakal langsung diambil? Karena kalau nggak masuk di layer ini kemungkinan fit banget sama tim Liquid Academy ID punya start sih. Karena udah ada King juga kan, cuma bisa dijaminan buat follow up. Tapi masih banyak hero-hero yang bisa untuk ngejawab ini juga sih. Masih ada beberapa hero, apalagi Dangerous Grace ya. Kagendra mau main kaca juga oke. Hellcurt juga boleh. Tapi butuh tangan tebel-tebel juga untuk menjadi frontlinernya, butuh jungle yang tebel. Kayaknya kalau pick di atas bahaya sih. Ya makanya, pasti Kayaknya last pick. Ya, cusin dulu. Mereka tawarkan mid laner lagi ya. Dan Sin Fredrin. Ih, gua penasaran sih tank jungle dari Nanjet nih. Nah ini loh, yang bisa jadi Hellcat muncul. Iya ya, syaratnya kan ada badan tambahan kan. Iya. Atau sebenarnya kalau kiri kanannya sustain juga bisa sih, Bang. Masih ada Pove yang bisa Jadi- diambil dua-duanya. Gua rasa Liquid harus komit di sini sih. Lancelot. Ambil sih, mumpung ada kesempatannya ya. Ya, mereka masih punya Lancelot. Untuk XP, kayaknya udah saatnya juga keluarin Esmeralda. Mhm. Bisa untuk pegangin depan, dia nggak gampang untuk tumbangin juga. Karena kalau misalnya mereka malu-malu sekarang bakal susah banget. Ternyata masih disimpan Lancelotnya. Akai loh ini. Memang pakai Akai sama-sama tank jungle. Hei, sama-sama memancing keributan dengan adanya tank jungle. Heavy spin, retribution, dan dilihat dari Fredrin ini punya power dengan adanya energy eruption nanti ya. Mancing keributan lebih besar lagi. Cuman aku suka dengan lane jauhnya yang bisa dipegang sama Moskov nantinya. Invite bakal panjang ini udah jelas dari dua-duanya, sama seperti di game-game sebelumnya. Oke, tapi hero-nya banyak banget kebuka nih. Kayak Kagendra, mereka bisa kalau mau pakai gold lane ya, yang far lane ya. Dan saya ada gold, bisa juga. Bisa. Atau mereka pengen cari factor kiri kanan. Mereka pakai factor di gold lane pun masih bisa sekarang. Banyak opsinya level up ya. Ya, Sepertinya ya. Pak Gendra ya. Ambil ke arah lapu-lapu. Yuzong juga masuk sih sebenarnya ya. Ini Kimi Moskov, dua-duanya tuh bisa ditarget. Ini ada kemungkinan level-level gold lane kah? Tadi gue pikir kayak Poveus loh, lebih Obvious nggak bisa ke belakang, Pak. benar sih. Cuman untuk menghadapi ini Moskov ini masih cukup sustain untuk di timnya gitu. Sustain sih iya. Cuma ya kalau dilihat game Trinity sekuat apapun hero nggak bisa nahan. Oh itu kan salah benar. Seenggaknya kalau lapu-lapu dia juga nggak bisa nahan kok. Lapu-lapu nggak bakal bisa nahan damage. Tapi dia bisa ngasih damage. Jadi ya pertukaran lah jatuhnya. Waktu itu Ben. Ini Kayak gitu. tarik. Kalau Akai tiba-tiba dilempar ke nomor, menarik juga nih. Bisa juga sih. Terus jungle-nya akan berubah lagi ya. Jungle-nya bakal bisa diisi di major. Gue nggak tahu kenapa tapi ini Liquid berani. Karena dia masuk di game keempat dia nggak ambil Lancelot. Ya. Di game keempat ya dimana Kagendra ini match point. Itu jangan-jangan di sini nanti mau diambil slot ya. Nah kalau mereka ambil Lancelot di sini dan mereka menang, game 5-nya habis. Habis total. Tapi daripada nggak ada. Jungle-nya desain kayak Joey gitu sih. Mungkin tapi ada kayak Ada tadi Nolan ada juga. Nolan juga. Iya. Oh, menurutku Nolan tuh nggak fit di segala situasi gitu. Dalam kondisi seperti ini ya, dengan udah jalannya game yang panjang ini ya. Ini gold lane, panjangin lane dari plane langsung ya. Ya. Kelihatan nih. Slot. Ingin lagi. Sebenarnya kalau ngelihat dari kayak gini bisa jadi 3-2 aja nanti gitu Ya. kan. Mereka pakai siapapun untuk defense. Belakang Liquid udah Parsha ya, sama-sama udah Parsha ya keduanya ya. Udah Parsha, udah digunakan. Sosok terakhir ini dari Kagendra mau coba buat menempatkan persepsi bahwa kayak bisa dorm atau jungler, jadi slot gugun asasinya ditutup. Tapi dulu ternyata sustain hero ya. Sosok XP dan Franco-nya masih tetap nyelip di banding dari teman-teman tim Liquid Academy ID. Oh ini pasnya masih ada. Liquid masih ada Bagi Parsha. Liquid ya. Oke. Cuman dia susah sih karena udah munculin Moskov, Kimi-nya ntar nggak akan ada lane lagi. Makanya. Kalau tadi di Moskovnya nggak muncul, mungkin bisa diambil taruh Kimi-nya di gold gitu kan, dia cari yang lain. Ya tapi seenggaknya ini
Kimi sama Moskov fight ground defense-nya dia kuat banget. Kimi dan Moskov benar sih, high ground-nya cukup. Dan kondisi kayak gimana dia masih bisa untuk defense. Khalid, oke. Khalid Rome. Buat early nih. Mereka coba untuk saingin mobilitasnya. Fan blue-nya juga bagus nih. Franco masih kena aja ya Franco ya. Terus berbahaya apa Franco ya fans? Penasaran sih kalau bisa keluar kayak gimana. Adakah dari tim-tim yang mau coba? Tapi kalau dari target berarti ya memang itu Kryptonite juga biasanya bagi tim tersebut ya. Iya. Kayak dulu gue tuh kayak hampir selalu Ben Selena. Oke. Karena anak-anak kayak kalau Ben Selena kayak gampang aja gitu kenanya. Iya. Kayak ada magnetnya ya. Iya, jadi kayak Kryptonite sendiri. Ada 2 pick lagi akan dilakukan oleh tim Liquid Academy. Langsung karena Elis untuk mengisi posisi EXP. Dan terjawab apakah akan ada one slot nanti akan diambil atau akhirnya di arah jungle untuk Gugun. Jangan siapanya ini. Oke, slot terakhir ya. Chow yang menjadi pilihan di Dangerous Grass masih tetap nyelipin ya pick off juga lah ya. Untuk tim Liquid Academy ID dengan adanya Chow kayak gini. Tapi ini farming semua nih, Alice butuh item yang lumayan. Ya, Top juga. sama-sama butuh typical late game ya mungkin dari tim Liquid Academy. Dan yang jadi pertanyaan bagaimana nanti adanya Duel of Dragon, siapa yang bakal follow up? Atau mungkin Duel of Dragon dengan hadirnya Heavy Spin itu akan benar-benar targetin satu orang. Tapi mahal nggak sih banyak buang Swords? Sebenarnya kalau Kimi yang mau Sky Piercer bisa yuk. Ya, Itu lumayan sakit walaupun memang sistemnya DPS. Jatuhnya tuh kayak Lunox. Lunox juga kan hitungannya kan DPS kan, DPS pasti gitu. Dia Yap. bukan burst damage yang satu damage gede banget gitu. Tapi terus menerus. Nah itu Kimi juga sama. Jadi bisa sebenarnya untuk follow walaupun nggak instan. Tapi Harit. Wah ini pick itu bagus begini. Purify kan pasti kan. jelas. Tadi gue mikir kalau misalkan gak Harit Bruno. Cuma damage magicalnya kurang banget. Cusin kayaknya nggak bisa terlalu diandelin gak sih sebagai magical damage. Benar. Butuh sosok gold laner yang punya power magicnya. Butuh sosok gold laner yang bisa dibaluti dengan adanya Purify. Nggak tadinya Chol, nggak tadinya Akai. Bahkan Spear of Misery juga bakal mengganggu di arah gold lane mereka. Kita kan Harit itu sendiri. Ya. Oke. Betul. Mungkin satu catatan Turtle lagi-lagi menjadi tempat yang harus dikuasai oleh keduanya. Sama-sama pakai jungle tank. Mungkin dari XP lane Gizao dia lebih unggul karena dia punya damage. Tapi untuk efek sih Super Gens lebih pegang. Dan masalahnya Dangerous Grass ini lumayan jadi nightmare ya. 2 Dangerous Grass map ini membuat teman-teman dari tim Liquid Academy ID terpuruk mengalami kekalahan atas tim Kagendra Zoya Lapsi. Apakah kali ini bisa dipatahkan oleh teman-teman dari tim Liquid ID? So MDL Arena mana suaranya? Let's go to the land of down untuk menyaksikan pertarungan antara Kagendra berhadapan tim Liquid Academy ID. Alright, match point sudah berada di tangan dari Kagendra. Satu game lagi, satu kemenangan lagi. Mereka akan menuju ke arah semifinal dengan hadirnya Akai yang mengisi posisi. Daniel, Waduh, Danielnya udah lumayan babak belur di sana dan mereka tidak sempat untuk bisa menetralisir, tidak sempat untuk survive sehingga First Blood diamankan oleh tim Liquid. langsung ya. Tapi Firza, Loh dia dengan adanya Shenfo Firza di follow dengan Shenfo juga dari sosok Gugun dan juga Firza masih belum bisa untuk men-take down dan Frenzy masih bisa survive. mahal ya pergerakan dari teman-teman tim Liquid Academy. Mereka nge-pressure balik. Mereka coba untuk memaksimalkan spell yang dimiliki oleh Daniel. Ini nggak ada Purify, ini nggak ada Flicker, dan belum ada Crimson Beacon yang membuat dari serangan dari tim Liquid lebih powerful tadi. Ya sama-sama kurang damage sih sebetulnya di awal. Tapi ya kalau Kimi konsepnya beda deh. Kimi ini awal, mid, late game dia ada damage. Cuma memang bukan burst. Dan show-nya ini dipakai untuk memang kayaknya screaming deh. Buset, bukan lagi tuh. Screeningnya sih bahaya bener. Sampai Frenzy tadi udah ada Flicker yang digunakan. Siapa salah sebenarnya. Sementara untuk di arah XP lane, sama-sama akan farming dulu. Mereka kayaknya Super Gens dan juga Gizao sadar nih. Sama-sama gak bisa untuk team fight. Sama-sama gak bisa untuk adu damage. Akan sama aja ujungnya. Sementara untuk Kimi ternyata debut pick ya. Elisa juga, ini wah hero-nya Firza ya. 3 kali win tapi di area bawah sudah mulai ada clash lagi. 2 versus 3 pemain dari Kagendra belum bisa nge-spill juga. Bagaimana battle spell dari kedua belah tim terbuka tapi sengit juga di area top lane. Dari Exor-nya sendiri untuk bisa dipukul mundur terus sama sosok Jul. Dan Turtle kali ini akan jadi taman bermain karena ditarik ulur lagi. Dipanjangin juga dengan adanya satu buat Throne of Ruin yang di pop up begitu saja oleh Daniel. Mengarahkan beberapa pemain dari tim Kagendra tapi sayang kali Frenzy tidak bisa menahan. Dan bahkan dibalas dengan adanya Press Award dari Firza dan juga Gugun yang sayang sekali. Harus hilang Turtle. Di take over oleh teman-teman dari Kagendra. Wah, Drizzle gagal untuk bisa dapetin karena Nanjet udah cukup sekarat. Dan malahan ada Gizao yang ngintil terus. Arah Gugun. Tadi agak sedikit maksa sih untuk konsep dari Liquid. Agak sedikit bingung mungkin ini mau ambil turtle-nya atau mau ambil point kill-nya. Sementara gak enak tadi untuk Akai pakai heavy spin di daerah tersebut. Gak ada tembok yang deket. Gak ada yang bisa ke-stun. Belum lagi dengan immobilize-nya jadi gak nyambung kan. Dari Alice yang ngebuka kena 2 tapi gak bisa connect. Nah ini udah mulai dimaksimalin berarti ya kumpulan yang lagi dipegang sama
teman-teman dari tim Kagendra dengan permainan proaktif, apalagi mereka didukung sama Romer yang sebenarnya ngasih damager juga dari Frenzy. Ya, Romer damager ya, Frenzy memang strong. Firza juga dari awal punya conclusive blast, sama-sama conclusive blast juga. Dan kalau meledak itu akan punya damage yang besar. Cuman ya ini, sama-sama baru level 4. Berarti nanti kita bakal melihat bagaimana impact dari Raging Sandstorm maupun The Way of Dragon yang bisa di follow up. Ya, dan so far kalau kita lihat di sini temponya udah mulai turun ya dari kedua belah tim. Apalagi ya tank jungler clash atau jual beli serangannya kemungkinan ada di turtle. Nah, meanwhile tapi dari top lane sudah mulai ada pergerakan deh dari teman-teman tim Kagendra. Targetnya jelas banget, mereka mau bikin Jul-nya lumayan bisa untuk diatasi, tapi di area mid lane kali ini Daniel bakal coba untuk menjaga di bawah dengan adanya flicker dari Frenzy. Dan sukses untuk menembangkan Kades Rachel di sana, ditukar lagi dengan adanya Frenzy yang harus meregang nyawa di area mid lane. Gak masalah sih Frenzy-nya tumbang dengan flicker ke depan bersama Raging Sandstorm karena targetnya Rachel, mahal. Iya, iya. Lanernya. Di satu sisi juga Daniel tadi, dia predik pergerakan dari Firza, ngebuang satu buah flicker dari Firza, itu udah bagus banget karena bayarannya cuma Crimson Bacon. Sementara di bagian XP, ya kayaknya memang dari Nanjit sama Gizao butuh waktu yang sangat lama sih untuk numbangin Super Gens. Ya, masih lama sih itu. Dan butuh dominan ice juga mungkin nantinya. Sekarang, Turtle yang berikutnya yang bakal coba untuk dilakukan tapi cari orang dulu sih. Headbutt ya, mulai coba buat dibuka dulu dari Gugun untuk menyelamatkan Parpol, tapi di sisi lain Firzanya nggak bisa selamat. Ada Zaman Force yang dibuka, Sync Vision, dan bahkan Kalista Perkian berusaha semaksimal mungkin untuk bisa mengalahkan damage yang diberikan dari Gugun, justru yang harus tumbang begitu saja. Dan bahkan Kalista Rijal menjadi korban selanjutnya, tidak ada yang tewas. Dan sayang sekali SOD tidak mengarahkan target operasi, sehingga tim Liquid Academy ID harus merugi. Gila Gizao ya. Still survives, tetap selamat dari gempuran dari teman-teman tim Liquid Academy ID. Dan bahkan ketika 4 yang tumbang, bukan salah buat Kagendra untuk dapetin turtle lagi. Ini Liquid, mereka harus tunggu sih, mereka harus warning. Gak bisa diajak kontes lagi, udah jelas kayak damage mereka lebih kurang. Dan ya kalau ngomongin soal late game, ada Moskov kan, seenggaknya bisa ngehandle nih high ground defense yang lumayan kuat. Lihat Gizao maju ke depan dan gak ada yang bisa ngapa-ngapain lagi. Even itu kena heavy spin dari Gugun, lihat. Dia akan kena nempel dan Gugunnya malah gak kuat nih untuk nahan, lihat. Dia dipukulin, dikeroyok rame-rame, akhirnya ya udah. Gizao-nya gak tumbang, malah Gugun yang tumbang. Akai yang harusnya megang temponya tetap akan susah ketika memang damage-nya gak ada. Ini gara-gara ngajak mainnya berlima sih tadi ya. Hector tiba-tiba hadir juga, ngasih damage juga. Kira mungkin membuat dari tim Liquid Academy ID yang kurang kuantitas. Ya, gua rasa dari Liquid justru yang harus hindari team fight ya sih. Iya. Karena Kagendra akan cari team fight. Lihat item dari Harit. Ketika udah jadi Wither of Even, kayaknya Harit yang akan langsung join sih. Landing jauhnya akan sedikit dibiarkan. Karena nggak ada juga nih by the way yang bisa kontrol far lane dari Kagendra. Moskov akan lebih bebas nantinya. Cuma satu hal nih, ketika Moskov show, mungkin 4 teman dari Liquid itu bisa langsung ditabrak sama Kagendra. Langsung semangat ya untuk ngejar, tapi malah Jul yang mungkin bakal dikejar. Wah, dikepung lagi ini Firzanya udah mulai coba buat menjaga ya jarak yang bisa dibawa. Raging Sandstorm-nya tadi terpop up. Dan yang enak ini nggak ada yang handle di bawah sehingga Exor-nya dapetin free space buat farming. Ya malah kebalik ya, ada yang main jauh ya itu Harit ya. Masa dari Jul akhirnya muncul bawah. Dan mungkin akan terjadi di peperangan. Mereka punya badan yang bagus, mereka punya Nanjet, mereka punya Frenzy dan juga Gizao. Kita kasih space aja untuk Exor-nya untuk bisa ngasih free damage. Atau bahkan ya gini, bermain 3-2. 3-2 opsi terbaik sih. Karena kalau nggak ditemenin sama sekali juga resikonya tinggi ya. Harit ataupun Moskov lah. Dua-duanya sama-sama bisa di pick off. Tapi ya untuk sekarang Moskovnya akan ngalah nih. Dia akan bermain sedikit defensif. Dia nggak akan coba untuk terlalu jauh. Kayak batasnya ada di river. Kalau dilewatin rivernya itu bakal ngeri banget pasti. Langsung bisa di pick. Turtle terakhir. Harusnya di kontes atau perfect turtle kembali buat Kagendra. Gila, makin nambah ya staffnya ya. Staff untuk turtle bagi Kagendra itu sendiri. Gugun? Udah kelihatan memang, tapi ya susah juga nih Gugun bisa nerjang pergerakan minimal di area bawah. Ada 1v2 situation, Frenzy menghentikan dari perfect turtle. Kali ini di secure, slow but sure tempo tapi mematikan banget buat teman-teman dari tim Liquid ID. Turtle nggak dapet. Way of Dragon dikeluarkan. Dan itu menunjukkan Frenzy nggak ada follow up-nya juga. Dan yang terakhir adalah Gugun ketika mau turtle udah dibikin bonyok duluan. 3 aspek yang terjadi barusan membuat dari tim Liquid Academy makin gigit jari. Selalu loh. Kejadiannya hampir selalu. Dari game yang pertama bahkan. Ketika bermain Assassin pun sama. Daniel sekarang dengan Skypierce, gue pikir dia bakal full utility karena udah ada Exor kan. Tapi ternyata butuh juga mungkin damage jadi striker bayangan. 2 item udah jadi untuk Jul. Tunggu 1 item terakhir mungkin dari Dominante Sport ya. Tapi cukup lama nih ngelihat dari landingnya juga dia nggak dapetin. Fokus untuk nahan di area tengah. Kombonya agak bingung sih. Kalau turn of ruin, Onyx 4 target. Mau di heavy spin nggak? Kayaknya kalau di heavy spin jadi bubar nggak sih? Kecuali deket tembok lah. Kalau deket tembok ya bisa di pick 1. Ya dan ya tipikal dari Joe juga range tapi ya cukup ekstrim juga ya, lumayan close combat dan jadi PR ya, serba salah momen banget buat yang Liquid Academy ID. Dan dari tadi kalau kita lihat space lahan farmingnya juga dari Joe terbatas banget sih. Ini makin susah untuk makan Exor sama Daniel sih menurut gua. Dengan Way of Dragon-nya
belum tentu cukup dari damage yang dimiliki sama Jul. Coba mungkin nanti anjaknya dari Chow. Dia top lane Super Jets. Wah, ini bakal direlain aja deh kayaknya. Tapi dari gerakan tersebut di-follow dengan ya Summon Force. Di sisi lain masih coba untuk body fight oleh tim Liquid. Wow. Crimson Gleam tidak bisa menahan untuk bisa pulang dengan selamat sehingga akhirnya Super Gens hilang. Tidak ada pertukaran yang bisa diamankan oleh tim Liquid. Wah, menit 9 udah nggak ada Holy Defense pula. Hilangnya Super Jets benar-benar menjadi pukulan telak barusan untuk teman-teman dari tim Liquid Academy ID. Bahkan sekarang Lord saja dimaksimalkan sama Kagendra. Masalahnya tiba-tiba tadi ada Alice nge-defense di atas ditemenin sama Akai. Gak ada damage dua-duanya. Memang sih niatnya untuk defensif gitu kan, tapi darah turret yang udah low banget menurut gue tadi memang udah gak bisa ditahan. Dan sekarang Lord 5.700. Perbedaan gold yang sebenarnya lumayan ekstrim, tapi ya jangan lupa untuk Liquid mereka sebenarnya masih punya high ground defense. Ada yang Moskov, ada yang Kimi. Harusnya Lord pertama masih lumayan aman ya, selama dia nggak ada misplay atau kesalahan fatal. Nah, malah aja Frenzy tuh. All in ya. Gak kuat. Aman. Masih bisa sustain juga untuk Frenzy-nya. Walaupun memang ke-trigger dari Flicker, Raging Transform-nya juga. Tapi nggak bisa ada yang instan buat ngancurin sosok Frenzy loh. Jelas nggak bakal ada yang bisa. Sampai di late game pun nggak akan bisa. Karena ya Kimi, Moskov, sampai kapanpun dia akan DPS. Kerasa amat ya untuk first item dari Super Gens. Memang enak untuk setup. Menuju ke arah Oracle sepertinya. Trinity yang belum jadi juga nih untuk Jul. Defensive high ground yang nggak terlalu kuat. Glowing dan concentrate energi. Oke. Sebenarnya damage dari Kimi lumayan, tapi kalau dibilang sakit banget jawabannya enggak. Karena belum ada penetrasi yang pasti selain dari sepatunya. Betul. Walaupun nggak ada juga nih dua item magical defense yang setara ya. Cuma dari Nanjit aja Radiant Armor tadi. Itu juga paling untuk sustainnya doang kan, dengan ada concentrate energy. Dia bakal coba untuk cicil-cicil. Dan sementara dengan Lord yang berjalan di arah top lane, Kagendra bakal sibuk untuk mengusir mundur teman-teman dari tim Liquid di area mid dan juga di area bottom lane. Cicil terus ya. Bakal terus dipegang sama teman-teman dari tim Kagendra sih. Mereka nggak mau coba buat turunin tempo, masih tetap bakal produktif dan bahkan gugur. Oh no. Di reach out dengan adanya Synchro Visions yang terbuka dari seorang Exor. Sedangkan Lord kali ini sudah mulai berjalan di area top lane sana. Tidak begitu baik tentunya. Karena teman-teman dari tim Liquid kekurangan member. Raging Transform dibuka begitu saja. Dan bahkan coba mulai ditabrak lagi, didobrak masuk. Crimson Beacon mengangkat lagi dengan dia Lantern Flare juga terpop up. Double kill diamankan oleh seorang Daniel. Backcatter Rexos dan oh my god, Kagendra melangkah ke step selanjutnya dan tim Liquid Academy ID harus gugur di hari yang pertama. Kagendra! Sang Garuda terbang tinggi menuju ke babak semifinal MDL ID season yang ke-12. Mereka walaupun tertati-tati tapi di babak playoff mereka seperti lahir kembali. Wow. Dan di